Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada YouTube friends. Nah, sekarang Pak Bro mau berbagi pengalaman, yaitu pengalaman Pak Bro itu tentang peternak ayam. Ini yang saya akan terangkan hari ini atau sekarang. Jadi Pak Bro itu mengenai pengalaman peternak ayam itu, ada ayam Bangkok yang harus diternak, ada lagi peternak ayam bekisar, ada lagi peternak ayam yang lain. Tapi kali ini Pak Bro mau menjelaskan tentang peternak ayam Bangkok. Nah, yang mana pada asal mulanya mau peternak ayam Bangkok ini itu harus dilihat tempatnya. Pertama kita buat kandang, walaupun kecil itu harus steril, dari mengenai untuk pencegahan biar tidak terkena penyakit. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan mulai dari penyemprotan dulu, sebab sebelum kita semprot tempat yang mau diberi ayam antara betina dan jantan itu harus kita semprot dulu dengan cotton sampai steril. Semprot, nanti kalau udah basah semua biarin dulu kering. Nah, setelah kering nanti kita ambil bibit, pertama anak betina, yang keduanya jantan. Nah, setelah ada bibit itu kita lihat. Masalah betina itu enggak masalah, non problem, apapun bisa jadi. Tapi yang penting kalau ternak ayam Bangkok tujuannya kan itu untuk tenaga, untuk diadu. Jadi kita pilih ayam yang benar-benar jantannya itu benar-benar sudah menjadi juara misalnya. Nah, ini perlu hati-hati saudara. Sebab untuk perkawinan ayam itu jangan langsung ditaruh langsung pada saat itu. Kita harus punya pemisahan. Di antaranya itu namanya itu keranji. Jadi harus disiapkan keranji ini, dijejer. Ayam betina itu yang dimasukkan, ayam jantan pun dimasukkan, tapi satu-satu pisah. Nah, nanti kalau memang reaksi kedua ayam ini sudah ada atau sudah berani untuk mengawini, jadi ada reaksi. Nah, kalau sudah ada reaksi untuk berkawin, kita campurkan di tempat yang tadi kita bikin steril, saudara-saudaraku. Jadi namanya steril itu bersih dari hal-hal atau penyakit atau kotoran yang di dalam bakal ditempatin ayam itu, biar tidak mudah untuk terserang penyakit. Nah, setelah itu ayam jantan udah bisa mengawin ayam betina ini. Nah, ini nanti ditunggu pada waktu ayam betina ini sudah bertelur, ayam jantannya harus dipisah. Sebab apa? Nanti kalau tidak dipisah, ayam betina ini bertelur, nanti si jantan itu bisa memakan telur yang baru ditelorin. Kalau kita lengah atau meleng, itu ayam jantan itu akan makan telur dari betina itu. Nah, setelah bertelur, kita tahu wah ini sudah bertelur, segera diambil. Sebab ini membahayakan untuk bibit yang akan diangremi oleh si betina itu. Nah, itu. Nah, ini ayam jantan ini kita pisah. Kalau memang udah dipisah, ini kan jarak berapa minggu ini akan angrem. Nah, setelah angrem, ini nanti nunggu netes. Atau mungkin saudara-saudaraku bisa berpraktek untuk bikin mesin penetasan. Mudah kok bikin mesin penetasan. Ini tujuannya apa?
Apabila si betina ini sudah bertelur, waktunya angrem, ini telur kita ambil, masukkan ke mesin yang kita sediakan. Tujuannya satu, itu untuk mempercepat si induk ini kawin lagi, sehingga ini belum netes, udah dalam mesin, tapi si betina udah bertelur lagi. Sebab apa? Tidak angrem. Sebab angrem itu adalah ayam betina itu angrem itu puasa. Jadi untuk menuju daerah untuk gairah senang berkawin lagi itu masih lemah. Tapi kalau kita ambil telurnya ditaruh di mesin dan mesin itu memproses untuk penetasan, ini sekitar 2 atau 3 minggu ayam ini udah birai lagi. Nah, kita campurkan lagi. Begitu kita campurkan, udah kawin kan, udah nelor. Nah, kita ambil lagi. Nah, sambil menunggu si penetasan dari mesin ini sudah hampir angrem lagi. Nah, mungkin kurang lebih berapa hari itu netes. Ini telur sudah numpuk. Nah, begitu berapa, mungkin 3 minggu atau berapa, Pak Bro agak lupa nih. Yang jelas di saat masuk mesin itu berapa minggu itu netes, ini telur udah bisa dimasukkan lagi ke situ, gitu, saudaraku. Nah, setelah ini netes dari mesin, kita ambil box lagi, box yang dibikinlah dari triplek misalnya, untuk menempati ayam yang baru netes ini biar tidak, apa itu namanya, biar cepat untuk pertumbuhannya. Itu harus kita campurkan di dalam box, tapi box ini harus dikasih listrik. Nah, tujuan dikasih listrik ini adalah biar anak ayam yang baru netes dari mesin itu hangat. Nah, kehangatan di dalam box ini itu untuk membantu proses pertumbuhan si ayam itu. Nah, setelah berapa minggu mungkin udah keluar bulu komplit, ini udah ada telur lagi yang baru ditelorin oleh induk yang tadi. Nah, kita ambil lagi, saudara. Kita ambil lagi, ditaruh di box atau ditaruh di mesin tetes lagi. Nah, mungkin ini yang di dalam box tadi ini yang udah netes, itu udah mungkin udah besar. Kita pindah lagi nanti kalau kira-kira umur 1 bulan atau lebih, itu kita pisah satu persatu. Itu sebab apa? Tujuannya Pak Bro. Tujuannya Pak Bro ini untuk mempermudah modal kecil tapi bisa menghasilkan lebih cepat. Nah, di situ. Jadi kalau misalnya ada saudaraku yang minat untuk berternak ayam walaupun kecil, itu harus mengikuti prosedur yang Pak Bro ceritakan. Nah, ini mungkin kalau memang benar-benar untuk membangun atau punya rencana untuk berternak ayam bangkok, terutama yang Pak Bro alami itu ya seperti itu. Nah, setiap 3 bulan sekali itu kandang yang ditempatin untuk perkawinan dan telur itu harus kita periksa atau kita semprot lagi dengan karbol lagi. Dan kalau kita nyemprot ada ayamnya, itu ayam harus diambil, dikeluarin, taruh di keranji luar, dijemur, terutama ayamnya itu dijemur lah. Kita semprot sampai basah, tunggu kering. Nanti kalau udah kering kita masukin lagi. Nah, begitu saudara. Jadi mungkin Pak Bro baru nyampe di sini dulu mengenai berbagi untuk pengalaman Pak Bro. Nah, tunggu untuk berikutnya. Jadi Pak Bro ingat ini mulai saya itu nyampe baru ke penyetiran
kandang yang kedua ya untuk berikutnya. Ini cukup sekian dulu saudaraku. Jadi untuk berikutnya Pak Bro mau lanjutin lagi yang mungkin lebih luas lagi. 1 ayam Bangkok dan nomor 2 ayam bekisar. Itu nanti untuk berikutnya. Dan cukup sekian Pak Bro ya. Mudah-mudahan sedikit cerita ini saudaraku mungkin ada yang punya niat untuk berternak tapi kecil-kecilan, tapi untuk menghasilkan lebih cepat banyak dengan cara-cara Pak Bro. Jadi cukup sekian Pak Bro, jangan lupa subscribe dan share serta like serta komennya saudaraku. Maaf nih Pak Bro baru nyampe di sini dulu. Jadi ini nyampe kesterilan mengenai untuk menuju kesehatan ayam ini, baru akan melangkah yang kedua. Untuk selanjutnya kita terangkan lagi untuk yang akan datang ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.